semuanya sehat? Mari belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Yoab. 2 Samuel 2 ayat 18. Siapakah Yoab, saudaraku? Tokoh Alkitab yang luar biasa ini. Dia adalah seorang panglima perang yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Tetapi satu hal, kita baca dulu kitabnya. Nah, apa kelihatan PowerPoint saya? Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan ya? Kelihatan ya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, Asahel ada di sana. Asahel cepat larinya seperti kijang di padang. Nah, saudara mari perhatikan hal ini. Bagaimana Yoab ini adalah anaknya Zeruya. Zeruya itu adalah saudara perempuannya Daud. Zeruya ini satu-satunya perempuan pada waktu perempuan. Saudaranya Daud, saudaranya perempuan. Saudara perempuannya Daud, dan dia punya anak 3 laki-laki. Yang pertama namanya Yoab, yang kedua Abisai, yang ketiga adalah Asahel. Mari perhatikan ini. Yoab pertama kali bertemu dengan Daud adalah ketika dia bersembunyi di dalam gua. Gua apa, saudara? Gua apa? Gua apa? Gua apa? Gua apa? Oh, saya tulis ini loh. Dia bertemu pertama kali adalah di Gua Adulam. Selanjutnya dia diangkat oleh Daud menjadi panglima perang. Saudara, salah satu keberhasilan Daud dari Gua Adulam, dari Gua Adulam sampai menjadi Raja Yehuda, bahkan sampai menjadi Raja Israel, salah satu panggilannya adalah Yoab. Mari perhatikan hal ini. Tetapi garis bawahi yang saya tulis di paling bawah, dia tidak pernah menjadi bagian, atau dia tidak pernah dicatat oleh Daud menjadi seorang pahlawan-pahlawannya Daud. Padahal saudara, jasanya begitu luar biasa. Dia berperang dengan bangsa-bangsa, mengalahkan bangsa-bangsa, bahkan salah satu temannya Uria juga. Keberhasilan Daud juga, mantan Uria juga ada satu lagi di panglima Yoab. Saudara perhatikan lagi. Dia panglima yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah mendapat bagian, tidak pernah diangkat menjadi seorang pahlawan. Mari perhatikan. Kenapa pertanyaannya? Ada gambar kepala dan ada gambar tanda tanya dalam pikiran kita. Why? Dalam bahasa Jawa Kromone seperti itu sudah lihat. Why? Yang nggak tahu mungkin ya orang-orang yang bukan Jawa. Nah, perhatikan lagi. Yoab adalah orang yang tidak mau dibereskan. Saudara, perhatikan. Mari kita membuka 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Sudah temu? Yang sudah temu silakan dibaca. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat yang lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang di dalam sukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang bintang, setiap orang yang sakit hati, maka yang menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, perhatikan hal ini. Berhimpunlah di sana para saudara Daud dan orang-orang yang apa saudara pertama kali, Mas Bagus? Kesukaran, orang yang suka. Yang kedua, dikejar-kejar tukang bintang. dikejar-kejar Tukang bintang. ada apa? Yang ketiga, orang apa? Orang apa? Dia seseorang dalam bagian orang-orang yang sakit hati. Perhatikan hal ini. Yoab adalah bagian dari orang-orang yang tidak
dan panglimanya Saul namanya Abner itu sudah sepakat untuk tunduk di bawah Daud. Dan rencananya Daud, Abner ini rencana mau jadi panglima juga oleh Daud. Perhatikan, karena dua saudaranya yaitu Asahel dan siapa tadi? Abisai. Asahel dia lari seperti kincir. Ketika Abner mau pulang, itu sudah damai semuanya. Asahel kejar, dan dia kejar Asahel kejar Abner, karena dia lari ke depan dan rencana membunuh Abner. Sudah, gak usah bunuh aku. Kita gak ada perang lagi. Kita semuanya saudara. Gak usah perang lagi ya saya. Asal tetap mengejar. Akhirnya Abner karena dia minta dikejar terus, karena dia mau dibunuh. Dia bukan melawan, tapi membela diri dan Asahel kalah perang dengan Abner. Saudaraku, Daud tidak menyalahkan Abner karena tidak ada peperangan. Tetapi ingat baik-baik, itu menambah luka Yoab. Dia balas dendam. Abner dibunuh oleh Yoab. Saudara, bahkan ketika pada waktu itu dia tahu, Daud tahu Yoab ini sudah bermasalah dengan hatinya. Ini bahaya bagi Israel. Dia gantikan Amasa, keponakannya yang menjadi panglima. Yoab gak terima, dia bunuh juga Amasa. Karena apa? Sakit hatinya tidak pernah dibereskan. Terjadi pemberontakan. Ketika pemberontakan, saudara, saya memberontak pada Daud. Anaknya sendiri, Absalom, perang besar. Dia tahu bahwa Absalom tidak mungkin menang dengan Daud. Daud tahu bahwa Absalom tidak bisa mengalahkan kerajaan Daud. Dia kirimkan Yoab. Ini dalam bahasa saya, saudara ya. Kalau bahasa kita enggak 2 jam enggak selesai bacanya. Dalam bahasa saya seperti ini. Yoab minta tolong ingatkan kakekmu supaya dia menyerah saja. Dan jangan pernah kau bunuh Absalom dan pasukannya. Tapi ingat baik-baik, saudara. Yang terjadi apa? Yoab juga membunuh adiknya sendiri, Absalom. Daud hancur hati. Ini perhatikan hari ini. Luka yang gak pernah mau dibereskan. Berakibat fatal. Dia berawal dari sakit hati. Dia melihat pamannya Daud seperti itu, dia kecelakaan batu, tapi dia gak pernah membereskan hatinya sendiri. Daud sudah beres dengan hatinya, tapi Yoab tidak pernah mau membereskan. Dia gak mau dibereskan, sehingga apapun yang dilakukan seperti hidupnya, fokusnya dirinya, bukan orang lain. Fokusnya dirinya, bukan damai sejahtera. Fokusnya dirinya, bukan orang lain bahagia. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Pertanyaan buat kita, apakah kita mau membereskan Tuhan? Yoab sampai membunuh orang-orang yang dikasihi oleh Daud. Dia jasanya luar biasa. Dia selesai luar biasa, bagaimana tidak, dari nol baru mengawali sampai menjadi raja Israel. Tapi dia tidak pernah diperhitungkan oleh Daud. Hanya karena apa? Tidak ada pemberesan. Waktu saudara, ini sesuatu hal yang mudah, kata-kata yang gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Mengampuni tidak tumpang tangan selesai, tidak didoakan tumpang tangan terus manifestasi tidak seperti itu. Mengampuni itu butuh proses, karena dia harus diobati.
sampai benar-benar total sembuh. Saudara ini tes soplas, saudara. Halo, jangan tegang toh. Aku mau cek kemana-mana. Saudara ini tes soplas. Mana merek iyo, apa sedang iyo? Dengan soplas dan soplas mahal. Ya plas-plasnya tadi. Di tengah-tengahnya pasti ada perban kecil dan ada obat yang kuning seperti itu. Biasanya orang pertama kali ketika mungkin dalam bahasa Jawa itu liang keperang openan kesingkat lah kena kopol seperti itu. Yang pertama kali pasti nak zaman biar jadi tentir sing sepuh-sepuh si tentir ngerti ya besok ini tentir aku tuh masuk generasi sepuh berarti ya sekarang diganti menjadi betadine. Pertama kali betadine. Tapi biasanya orang-orang yang mobilitas langsung boleh dan sofa diputar. Perhatikan. Ketika tensomas dibuka, rasanya seperti apa? Ketika ada buka. Apa nggak pernah ngalamin? Sakit ya? Biasanya dengan kena yang pertama kali dengan ketika dikeletek tensomas sakit mana nih? Gue dikeletek ya. Apa mana yang koyak aku sih mau kayak ngomong ini ya toh? Malah kok kata mau dunia kok nggak sakit kita masuk perhatian. Kalau luka hanya ditutupi dengan tensoplas mungkin lukanya hilang. Setuju ya? Gak kelihatan kalau luka. Tutup dengan tensoplas. Tapi ketika tensoplas tidak ada, kita kesakitan. Tapi kalau luka itu diobati dengan betadine, terus mungkin diperban atau mungkin kita lagi tensoplas lagi dibersihkan lagi seperti itu. Proses yang memang lama untuk menyembuhkan luka tersebut. Tapi dia akan sembuh total sekalipun ada bekas luka. Perhatikan. Job belum selesai dengan hatinya. Hatinya hanya dikasih tensoplas. Sehingga ketika ada luka sedikit, itu harus semakin sakit hatinya dan semakin lompat lagi. Dia nggak mau memperbaiki hatinya, nggak mau dibereskan. Sehingga orang-orang yang tidak mau dibereskan, lalu perhatikan lagi. Orang-orang yang nggak mau dibereskan hatinya, dia akan fokus dengan dirinya sendiri, bukan fokus pada damai sejahtera. Yang penting aku bahagia. I don't care orang lain. Terserah orang lain mau ngapain. Fokusnya buat dirinya sendiri. Orang-orang yang mulai fokus dengan egosentris, orang-orang yang sedang hatinya tidak diperbaiki. Waktunya hari ini, buat saudara untuk memperbaiki diri sekarang. Jangan sampai kayak Yoab. Yoab ini orang yang luar biasa, tapi hatinya tidak mau dibereskan. Dan ketika hatinya tidak dibereskan, saudara, kerungu masalah sedikit dengan orang yang sedang tidak beres lagi. Atau mungkin saya dengan Pak Yudi sedang tidak beres. Terus ujung-ujung kita sendiri dengan Pak Yudi. Pak Yudi pajak apa ya? Langsung aku itu pajak kayak mungkin buat. Jika seperti itu hatimu sudah tidak beres, saudara ya. Nama mana kita tambah senang. Orang-orang kita jual apa jenis? Jomrok, penting. Yang penting untuk kue. Ketika orang sedang menjadikan orang yang sudah kita senangi, kita semakin semangat untuk menjatuhkan kita. Berarti hatimu sudah tidak beres. Waktunya hari ini, sudah perhatikan hari ini. Yoab menjadi tokoh yang luar biasa, mengawali dari sebuah kepahitan hati, tapi tidak mau dibereskan. Orang yang lain bisa dia menjadi para pahlawannya kau, tapi dia tidak, karena hatinya tidak mau dibereskan. Mari
berubah lagi. Ada proses buat saudara, ada energi buat saudara, ada pembaruan buat saudara. Dan hanya waktu ketika saudara berkata, aku mengampuni, aku mengampuni, aku mengampuni. Proses terkadang menyakitkan. Saudara, sampai hari ini, bahkan ini adalah November, hampir 1 tahun anak kami meninggal. Tahukah saudara, terkadang kami teriris-iris hatinya. Bahkan selama bulan November ini, saya sering kali hampir sakit seperti itu. Karena apa? Karena terkadang hancur hati. Ini kenapa seperti ini? Pengen aku balas dengan sakit hati. Tapi apa yang terbaik? Nah, bahkan ketika saya sampai ke bawah Pak Ibu, kita IGD kita berdoa. Dengan perut yang luar biasa sakit seperti itu, saya teriak-teriak, ada yang dengar, ada istri, ada anak, ada adik. Saya mengingat anak saya pernah sampai dia dipanggil Tuhan. Kemudian teriak sampai ada yang tahu ada hujan deras seperti itu. Saya menangis pada saat itu. Bahkan ketika Pak Yudi membawa saya ke IGD, saya nangis dulu, saudara. Saya jadi cengeng. Tapi saya berkata, Tuhan, stop. Aku sudah selesai dengan anakku. Tuhan, stop, pulihkan itu. Saya bilang seperti itu. Mari kita saya belajar Daud. Daud luar biasa. Bagaimana dia bisa memanajemen hatinya. Dia bisa memanajemen kepahitannya. Dia bisa memanajemen luka hatinya sampai dia sembuh. Bahkan anak-anaknya banyak yang mati, bukan hanya satu. Dari istri Uriah dan Seba pertama juga mati. Pemberontakan dengan anak-anaknya juga. Banyak anak-anak yang mati dengan pedang. Tapi Daud bisa dibereskan hati. Dia tidak bisa. Dia yang jadi pembunuh bagi orang lain. Jika kau tidak bisa membereskan hatimu dengan kepahitan luka yang luar biasa, kata Bapak, maka menjadi pembunuh manusia dengan karakter orang lain. Karakter mereka pembunuh akan kau hancurkan. Kita tidak bisa membunuh orang lain dengan pedang, dengan pistol dan sebagainya. Tapi ketika luka hatimu tidak membereskan dengan baik-baik, engkau akan menjadi pembunuh karakter orang lain. Bereskan hatimu. Bereskan hati. Butuh waktu untuk bereskan. Saudara, Joab tidak selesai dengan hatinya sehingga dia jadi pembunuh. Yang kedua, sudah dikabarkan. Halo, jangan melu-melu kok. Kabar apa saudara? Ini raja, itu ada seseorang sedang memberikan hormat. Ada sebuah penundukan gitu. Nah, Joab kurangnya menundukan dia. Mari perhatikan. Tadi sudah bahas Absalom, bagaimana dia sampai membunuh Absalom. Daud tidak pernah punya perintah untuk membunuh Absalom, karena Absalom itu anak, tapi dia bunuh. Ketika Amasa diangkat menjadi panglima menggantikan dia, ingat baik-baik. Yang pertama tadi, dia tidak bisa hati. Dia bunuh Amasa. Karena apa tadi? Dia fokusnya pada dirinya sendiri. Egosentrisnya sangat kuat. Tidak ada yang boleh ambil jabatanku. Tidak ada yang boleh ambil bagianku. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam
Apalagi kita orang-orang yang mungkin sudah 40 tahun ke atas atau mungkin 30 tahun ke atas. Ada orang-orang yang mungkin karunia-Nya sama dengan kita, talentanya sama dengan kita. Terkadang ketika dia sudah mulai menonjol, kita akan tidak dia. Sudah, aku selesai, kamu belum selesai. Kenapa? Tidak mau disaingi dalam tanda kutip. Enggak boleh ada yang persaingan seperti aku yang menjadi nomor 1. Jual orang yang seperti ini. Ketika masa dianggap nggak bisa, kamu nggak jadi panglima, aku yang jadi panglima, kamu tak bunuh. Saudara, ini luar biasa. Bagaimana dia egosentrisnya sangat kuat. Kenapa tadi? Karena tidak ada pemberesan di hati. Ingat baik-baik. Ketika kita tidak dibereskan, salah satu contoh, tidak ada penunjukan diri pada seorang pemimpin. Sehingga dia berjalan sendiri semaunya sendiri. Pemimpinnya ngomong A, dia sebenarnya pengen tunduk, kan nggak tunduk dia saru, jadi menjadi A, B, C, D. Penunjukannya dikit aja deh. Sudah. Bahkan di zaman ketika Daud meninggal, kerajaan sudah menjadi kerajaan Salomo. Ada pemberontakan Adonia, saudaranya Salomo. Dia nggak mau tunduk di bawah Salomo, tapi dia mendukung Adonia. Ini yang saya katakan, tidak ada penundukan diri. Dia memberontak pada pemimpin. Saudara, dia sudah dari nol mengawalinya bersama dengan Daud. Bersama 400 orang mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, dan demi kemenangan. Sampai Daud menjadi raja Yehuda, bahkan sampai menjadi raja Israel. Tapi karena karakter tidak ada sebuah pemberesan di hati. Ingatlah baik-baik. Dia memberontak, tidak menjabat bagian dari pahlawannya Daud. Bahkan ketika dia sudah selesai, dia merasa aku terkuat, nggak ada regenerasi, nggak boleh ada ketika Saul menjadi raja, dia memberontak membela Adonai. Yang terjadi, dia mati dengan pedang juga. Baik, perhatikan hari ini. Dua bagian ini sudah berbeda. Yang pertama tadi apa saudara? Tidak mau dibereskan. Yang kedua, mari belajar dari Yoab. Bereskan hati. Pemberesan tidak cukup hanya numpang tangan selesai. Butuh waktu, butuh proses. Luka memang ada, tapi harus sembuh. Pemberesan tidak seperti menutup dengan tensoplas. Hilang lukanya. Tapi ketika ada luka, ketika dicelekat tensoplasnya, kita semakin sakit. Kenapa? Belum selesai. Pemberesan butuh waktu setiap hari. Aku sudah pemberesan butuh waktu. Jika saudara tidak membereskan dengan baik-baik, yang saya katakan, saudara membunuh karakter orang lain. Jika Yoab membunuh banyak orang dengan pedang, saudara membunuh karakter orang lain. Maka bereskan hati. Mari berkepala.
Jika saat ini kau berkata, aku baik-baik saja dengan hatimu. Jika kau berkata, aku sudah beres dengan hatimu. Tapi ketika ada masalah kecil, engkau mulai membunuh karakter orang lain. Engkau mulai menjelek-jelekan orang lain dengan baik-baik. Karena hatimu belum beres. Saudara, jika pada waktu kita Natal tahun yang lalu, saya dan istri tunduk di depan kami saudara, memohon sebuah pengampunan, membereskan hati. Dan hari ini kami berkata, ampuni kami sebagai Tuhan. Jika terkadang kami harus keras, jika terkadang harus menanamkan luka, sehingga ada sedikit penundukan diri. Karena kita membangun kerajaan Allah di tempat ini. Kami tidak memohon maaf, tapi kami memohon ampun buat saudara atas segala hilaf dan sebagainya dalam keluarga kami. Karena semua harus beres. Ampuni kami. Karena kami tidak mau menjadi pembunuh manusia dan membunuh karakter orang lain. Thank you, Lord Jesus. Jika kau berkata hatimu baik-baik saja kok, tapi ketika kau sudah bermasalah dan membuat sakit hatimu, kalau baik-baik kau belum beres dengan hati. Aku siap dengan pemimpin kok, aku setia dengan pemimpin kok. Tapi ketika hatimu mulai memberontak dan sebagainya dalam hidup dengan baik kok, berarti hatimu sudah tidak beres. Jiwa mengalami kepahitan dari awal. Dia tahu bahwa harus mengalami sakit yang luar biasa. Dia pandu pamannya sampai menjadi seorang raja, tapi hatinya tidak bereskan. Kau bereskan semuanya, dia selesai dengan hatinya, tapi ia tidak mau dibereskan, sehingga dia bunuh siapapun yang menghalangi hidupnya. Sekarang kita tidak bisa membunuh orang lain dengan pedang, dengan pistol, dengan peperangan. Tapi ingatlah baik-baik, kalau hatimu tidak membereskan, bahkan membunuh karakter orang lain dengan perkataan. Karena fokusnya pada diri sendiri. Ambil waktu sejenak, sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Bagaimana hati
baik itu dengan keluarga kami, bahkan dengan pasangan hidup kami juga. Kami dibereskan Tuhan Yesus. Tuhan, kami dibereskan hati kami, supaya hidup kami diberkati. Kami tahu sebuah pemberesan hati dalam butuh waktu yang mungkin sangat lama, tapi kami ingin semuanya dibereskan, Tuhan. Karena kami tidak mau terjebak seperti Wong. Dia membunuh banyak orang, dan kami tidak mau membunuh karakter orang lain. Bereskan hati kami, Tuhan Yesus. Pulihkan hati kami, Tuhan. Karena kami tahu hanya Kau yang mampu mengubah